Euforia menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia berlangsung di Tangerang Selatan, Banten, di mana bendera sepanjang 3.522 meter dibentangkan oleh ribuan warga. Rencananya bendera sepanjang 3,5 meter ini dikibarkan hingga akhir bulan Agustus nanti. Warga membentangkan bendera merah putih lebih dari 3.500 meter mengelilingi situ Parigi Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, para peserta juga mengibarkan 1.577 bendera merah putih. Proses pengibaran bendera merah putih ini melibatkan para pelajar. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni menjelaskan pengibaran bendera merah putih ini merupakan prakarsa dan inisiasi warga, serta tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Di sekeliling Setu Parigi ini, semuanya swadaya masyarakat, semuanya inisiatifnya dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Tangerang Selatan, khususnya Pondok Aren, mempunyai keunikan dan mempunyai potensi sumber daya untuk memperingati 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera yang membentang di area situ Parigi akan terus berkibar hingga akhir bulan Agustus mendatang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, warga Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat menggelar perlombaan. Hal ini disambut antusias warga karena rindu perlombaan yang sempat vakum akibat pandemi. Sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, warga kembali menggelar perlombaan 17 Agustus di Jalan Haji Sibun, Kampung Jati, Kramat Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berbagai lomba diikuti anak-anak hingga orang tua, di antaranya masuk bendera dalam botol, masukkan pensil dalam botol, dan membawa kelereng menggunakan sendok. Sedangkan para orang tua mengikuti lomba seperti memindahkan air secara estafet dan mengeluarkan bola dalam kardus sambil berjoget. Ada lomba balon, ada lomba kelereng untuk anak-anak, ada lomba estafet air, ada lomba estafet sarung. Terus ada lomba masukkan pensil ke dalam botol, ada lomba bendera, dan ada door prize. Warga berharap pandemi segera berakhir dan kemeriahan serupa dalam acara-acara besar dapat kembali terlaksana. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Kesehatan mengumumkan telah ada seorang pasien yang terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Pasien berjenis kelamin laki-laki dari Jakarta dan memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Pasiennya ada yang satu terkonfirmasi ya dari DKI Jakarta. Dari Jakarta anjir. Orang laki-laki baru 27 tahun ya. Nah, dapat laporan pemeriksaan PCR kemarin malam ya, tadi malam, dan dengan cepat hari ini kami mempublish ya, mengumumkan kepada masyarakat yang mungkin kita juga sering bertanya-tanya, negara-negara tetangga kita sudah ada loh ya, Thailand, Singapura, Australia, tapi Indonesia kok belum ada terus. Nah, hari ini sudah ada, mudah-mudahan informasi ini menjadi bagian, ternyata betul apa yang diumumkan oleh WHO, bahwasanya seluruh negara harus mempunyai suatu kewaspadaan terhadap ini ya. Nah, alhamdulillah pasien 27 tahun ini laki-laki memang habis bepergian dari luar negeri ya. Dengan gejala di tanggal 14 itu ada demam ya, kemudian juga ada pembesaran kelenjar limfe, tapi keadaannya baik ya, artinya tidak sakit berat, dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan, kaki, dan sebagian di sekitar alat genitalia ya. Pemirsa, Indonesia kini memiliki laboratorium bioanalitik yang canggih sesuai standar internasional. Laboratorium bioanalitik pertama untuk menjawab tantangan Indonesia yang harus mandiri di bidang industri farmasi dalam negeri. Inilah laboratorium bioanalitik pertama di Indonesia yang dirancang sesuai dengan standar ketat Good Laboratory Practice atau GLP. Laboratorium di kampus UI Depok ini memiliki berbagai fasilitas yang dapat menganalisis produk obat-obatan protein biologis dan medis.
Laboratorium bioanalitik ini hasil kerjasama Universitas Indonesia dengan sebuah yayasan asal Korea Selatan. Rencananya tak hanya UI saja, namun kerjasama juga akan dijalin dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Jadi pembangunan lab atau infrastruktur itu tidak bisa berhenti hanya pada fisik ya, tetapi justru di sini harus bisa melatih sumber daya manusia kita, baik itu dosen, peneliti, mahasiswa, atau mungkin di luar dari UI untuk bisa mengembangkan keahliannya, menciptakan produk-produk inovasi yang level cukup tinggi ya, atau yang bisa dihilirisasi ke industri. Laboratorium bioanalitik ini diharapkan dapat menciptakan hasil penelitian yang berkontribusi pada pengembangan industri biofarmasi dalam negeri, selain menjadi contoh model kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bekal pengetahuan investasi aman untuk kaum milenial agar tidak terjebak investasi bodong digelar di Jakarta. Pentingnya investasi bagi milenial dan generasi Z dibahas dalam seminar terbuka bertajuk Merdeka Finansial di Era Digital. Mereka diberikan pengetahuan, pembekalan, serta berbagai trik agar tidak terjebak dengan investasi bodong. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya UDS, kewaspadaan dalam berinvestasi harus dilakukan agar tidak menimbulkan risiko kerugian. Pembekalan dalam berinvestasi pun menjadi sangat penting selain memiliki pengetahuan ekonomi. Investasi amat menjanjikan, tapi ada pengetahuan yang perlu dipelajari dan trik-trik tertentu sehingga mereka tidak terjebak dengan investasi bodong maupun investasi yang tergesa-gesa ataupun sembrono. Jadi event seperti ini harus diperbanyak sehingga kalangan muda lebih bisa yakin berinvestasi. Tentunya utamanya saya sih mengharapkan dengan pengetahuan yang cukup mereka diimplementasi. Berdayakan lahan mati di Papua Barat, sekelompok pemuda inspiratif menginisiasi dengan menanam jagung untuk masyarakat Papua. Anak muda yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif atau PMI memanfaatkan lahan tidur seluas 44 hektar di distrik Kebar, Papua Barat dengan menanam jagung. Kegiatan pemuda binaan dari Badan Intelijen Negara ini diharapkan mengurangi pengurangan serta menambah penghasilan warga. Gubernur Papua Barat mengapresiasi kegiatan PMI karena mendukung percepatan pembangunan di Papua, diantaranya terkait ketahanan pangan nasional.